Kembali lagi, kami ingin memperkenalkan salah satu software aplikasi untuk pengontrolan maintenance di kendaraan. Aplikasi ini cocok untuk Anda yang memiliki usaha di bidang perbengkelan atau mungkin di bagian bidang perhotelan yang memiliki armada berupa kendaraan. Berikut merupakan dashboardnya. Ini merupakan navigasi dari fitur dari Mahir. Pertama ini user management, lalu ini fleet management. Fleet management ini merupakan bagian untuk melihat jumlah armada yang Anda miliki. Lalu ini fleet utilisasi, yaitu utilisasi kendaraan Anda. Lalu sini reference task, artinya bahwa ini merupakan acuan bagi preventive maintenance untuk kendaraan Anda. Lalu ini adalah consumable, material atau spare part yang Anda pergunakan dalam maintenance. Ini merupakan dashboard untuk material yang ada dan available di gudang Anda. Ini work order yang mana merupakan turunan dari referensi tas. Lalu ini terakhir merupakan report. Jadi semua data yang telah dimasukkan akan dapat generate reportnya dan Anda akan dapat melihat list perbaikan yang pernah dilakukan di armada Anda dan juga list dari material yang digunakan. Kita simulasikan saja. Pertama, kita masukkan data dari fleet. Misal kita mempunyai mobil baru ya. Misalnya mobil barunya itu B1972 R, mungkin yang mempunyai adalah departemen mungkin PDG. Lalu mereknya ini Toyota, modelnya itu Jeep. Mungkin kita skip saja untuk engine numbernya. Lalu pass in, maksudnya kendaraan ini dimiliki sejak kapan. Misalnya kita baru miliki di tanggal 1 Agustus, lalu kita simpan. Lalu data ini akan masuk di dashboard fleet management. Lalu misal utilisasi terus berjalan, mobil ini dipergunakan. Misalnya di split tadi ya, 97 TER utilisasi misalnya pada tanggal 2 itu misalnya kilometernya sudah menempuh 100 km. Cycle ini maksudnya jika odometernya sudah melebihi dari kapasitas, berarti dia naik ke cycle kedua. Karena ini belum mobil baru, jadi kita anggap satu cycle. Lalu tidak ada finding karena mobil baru, misalnya kita simpan. Perjalanan waktu mungkin kita masukkan beberapa data ya, misalnya saja ini. Lalu dia bertambah, misalnya di ini misalnya jadi 200 cycle 1 dan saya percepat saja nanti ya untuk ini, untuk memasukkan data ini. Salah saja masuk misalnya jadi 300. Lalu jika sudah masuk, misal ini kita sudah masuk ya, ada 3 data kalau nggak salah tadi saya masukkan. Ini misalnya bertambah jarak kilometernya. Lalu pada hari ke-9 misalnya dia sudah mulai ada perbaikan misalnya, atau ada preventive maintenance berupa mengganti oli. Lalu kita masukkan referensinya. Pertama yaitu untuk mobil ini belum punya referensi tas. Misalnya untuk ini, misalnya tasnya B1972 titik lubrikasi, mungkin ini tas lubrikasi. Penamaan bisa dipergunakan sesuai dengan prosedur Anda. Misal saja ya, misalnya ini pergantian oli memerlukan misalnya oli Prima XP.
Lalu tipenya mungkin ini lubrikasi. Lalu ganti oli. Lalu ini kan belum dikerjakan karena kita baru mobil baru ya. Intervalnya misalnya katakan diganti setiap 6 bulan, bisa days artinya hari, month artinya bulan, dan year artinya tahunan. Kita anggap ini setiap 6 bulan ada pergantian atau sekitar 6.000 km. Lalu inisialnya, kita misalnya inisialnya karena kita beli di tanggal 1 Agustus, berarti 6 bulan ke depan yaitu Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Di tanggal 1 Januari 2024 misalnya dia akan due. Tapi kita akan melihat proses fitur dari remindernya. Kita mungkin anggap saja dia masuk ke kolom istilahnya di fitur di Sabtu tanggal 6 di bulan Agustus misalnya, tanggal 19 bulan Agustus. Jadi dia akan otomatis counting, berarti less than 3 weeks, atau di tanggal 12 saja ya, misalnya di ini. Lalu dia akan do misalnya di utilisasi 500. Jadi karena tadi utilisasi dari penggunaan kendaraan sudah 300, jadi sisanya adalah 200 km. Lalu kita buat ini misalnya real open. Lalu harga untuk referensi, jika Anda merupakan industri perbengkelan, bisa Anda setup bahwa misalnya pergantian oli harganya misal upahnya yaitu 300.000. Kita simpan. Nah, ini akan muncul tasnya paling atas. Lalu misalnya kendaraan Anda sudah mendekati ujung penggunaan. Lalu di sini di work order bagi sang planner akan melihat tas apa saja yang dia muncul. Di sini juga di home, di bagian dashboard akan muncul tas yang akan due di tanggal tersebut. Misalnya ini ya, tadi di TR itu tadi ya. Misalnya di refresh, misalnya ada di less than 2 weeks ini, less than 2 weeks ini ya, TR. Lalu kita lihat bahwa kita perlu menurunkan work order untuk melakukan perawatan tersebut. Di sini ada ya, kita cek. Oh, dia udah masuk ke less than 2 weeks. Lalu kita buat yaitu work ordernya. Kita tambah buat work order. Dia akan otomatis work order 1972 ini baru ada satu tas lubrikasi. Lalu ini work ordernya akan otomatis increment bertambah. Lalu misalnya ada open, lalu rupanya masih open, belum dikerjakan, dan dia otomatis lalu akan dikerjakan misalnya oleh Bapak Syahril. Lalu kita simpan. Setelah itu misalnya sang planner atau admin atau bagian yang mengurusi work order ini akan memprint work ordernya, perintah kerja, lalu akan mengupdate-nya. Lalu misalnya ini ya 1972, dia akan diupdate. Misalnya dia akan diupdate, kita cari saja ya 1972, search, ini dia ada pengerjaan di 1972. Lalu kita edit, pada dia udah close, ada semacam feedback dari produksi sudah mekanik bahwa sudah dikerjakan di tanggal 7 Agustus. Lalu kita tulis ini close. Misalnya kalau ada finding, silahkan ditulis finding atau apa. Kalau enggak kita tulis saja ini close, sudah perform. Lalu kita simpan. Lalu jika data ini bukan jika tas ini merupakan tas yang repetitif atau berulang, kita kembali ke reference task. Lalu kita edit. Di sini akan muncul work order baru yang telah diperform oleh mekanik. Lalu ini akan update pengerjaan terakhir pada waktu tanggal 7 itu. Jarak atau kilometer pada odometer masih di 200 km. Berarti
do-nya 6.000 ditambah 200 dia akan otomatis terhitung, lalu do-nya akan tereset menjadi 7 bulan ke depan. Lalu kita buat di sini misalnya dia repetitif atau berulang. Lalu kita simpan. Sesudah itu data dari penggunaan material dan jasa, biaya jasa dapat kita lihat di form report. Jadi kita bisa lihat di sini di 1972 ter. Kita print PDF. Jadi Anda akan dapat lihat bahwa ada satu pengerjaan work order yaitu lubrikasi di 300. Ini juga kita lupa bahwa material tersebut menggunakan oli ya. Jadi ini belum masuk, kita bisa masukkan sini. Seharusnya kita masukkan di awal bahwa ini memerlukan consumable. Jadi kita ada consumable ya di work order 32. Misalnya dia menggunakan Prima XP yang tadi sudah kita definisikan di reference, berarti si planner tinggal misalnya ini kita belum masukkan ya di material bahwa sang purchaser sudah memesan oli Prima XP. Misalnya kalau ini kita menggunakan misalnya ini saja ya, misalnya sebagai contoh Pertamina Hydraulics. Lalu misalnya kuantitinya 1, misalnya harga misalnya 4 liter. Jika 4 liter berarti 400.000. Lalu kita simpan. Maka nanti di report akan muncul ini. Tarik ulang print report ya. Dia akan muncul di sini nih 32 di bagian bawah. Lalu kita print report. Lalu print report akan kita print. Lalu akan muncul bahwa tas ini sudah dikerjakan, akan muncul di kolom harga. Jadi totalnya yaitu perbaikan mobil ini yaitu 400.000. Dashboard pun mungkin akan muncul, jika tidak mungkin perlu di refresh nanti. Udah muncul bahwa mobil 1972 itu sudah masuk, ada data 300.000 untuk biaya cost maintenance-nya. Lalu juga untuk tas reminder juga akan muncul jadi 2 karena tadi ada penambahan 1 yang sudah diupdate dari 1972 ter. Demikian fitur singkat dari Mahir Otomotif. Jika ada yang berminat, silahkan hubungi kontak kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.